Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas soal kosakata atau dialek, khususnya perbedaan dialek atau penggunaan kata di kota Solo dengan orang-orang di Madiun atau Ngawi, karena saya tinggal di Madiun. Jadi dulu pernah kuliah di Solo, ada perbedaan nggak banyak sih sebenarnya, sedikit lah. Meskipun sama-sama memakai bahasa Jawa, sama orang Jawa itu ada perbedaan. Oke, yang ini yang familiar ya, yang pernah saya amati aja, yang saya tahu. Jadi kalau di Solo itu sering menggunakan penekanan dengan kata banget, tapi pengucapannya itu bianget. Jadi misalkan aduh bianget, cedak bianget, artinya jauh banget, seperti itu. Jadi selalu ada kata bianget, dan ngucapinnya itu nggak banget, itu nggak, tapi bianget. Sedangkan di Madiun itu paling ya bilangnya aduh bianget, tapi dia yang ditekankannya malah contohnya seperti ini. Dia mengucapkannya kalau di Madiun itu aduh, seperti itu, aduh gitu, terus cedua, seperti itu. Jadi nggak menggunakan istilah banget gitu. Tapi itu nggak selalu seperti itu ya, dulu seperti itu. Jadi ada perbedaan intonasi penggunaannya. Jadi kalau di Madiun itu terkesan itu ya, jadi mengekspresikannya itu terkesan lebay mungkin, seperti atau berlebihan. Jadi aduh, seperti itu, enuak. Jadi tidak menggunakan kata banget gitu loh, tidak menggunakan kata ya, walaupun bisa ditambahkan kata banget. Kalau di Solo itu menggunakan kata banget, itu pun pengucapannya bianget, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau di Solo itu selalu beberapa orang itu mengakhiri kalimat dengan kata i. Jadi kamu sudah makan, wes mangan, durung i, selalu ada i nya belakangnya tuh. Nah, kamu wes pernah makan di Solo Grand Mall, durung i, wes nggarap PR, sudah mengerjakan PR, durung i, wes tahu krungu si A kae, orai, selalu ada i nya gitu loh, selalu ada kata i nya, durung i, orai, enggak i, selalu ada i nya. Itu yang saya tahu dulu ya, nggak tahu kalau sekarang apakah masih seperti itu. Kemudian kalau di Madiun tidak seperti itu ya, tidak menggunakan i seperti itu ya. Kamu pernah ke sana, kamu tahu rono, durung, cuma seperti itu, sederhana itu. Kemudian yang ketiga, di Solo dan sekitarnya itu menggunakan kata wae, biasa saja, biasa wae, berarti ada huruf w nya, biasa wae gitu. Misalkan mengerjakan PR, kita mengerjakannya, kita nggarepe santai-santai wae, terlalu ada w nya itu benar-benar ditekankan gitu, wae, seperti itu. Kalau di Madiun itu dia tidak menggunakan w ya, jadi biasa ya, ae, biasa ae gitu loh. Itu yang perbedaan yang cukup menggelitik, seperti itu. Kemudian ada beberapa pengucapan kata yang di Madiun itu diucapkan, tapi kalau di Solo itu terasa asing. Dan ada beberapa ya yang saya ingat. Jadi contohnya kalau di Madiun dan Ngawi sekitarnya ya, mungkin itu menyebut kamar mandi jeding. Itu kalau di Solo dulu teman-teman ketawa gitu. Kalau di kamar mandi, kalau di Solo kamar mandi ya kamar mandi gitu loh. Kenapa nyebutnya jeding? Nah itu dulu pas di Solo, pas diketawain itu ya nggak tahu kan kita ya, apa masalah ya, kata mereka itu aneh aja gitu. Kenapa nyebutnya jeding? Sampai sekarang di Madiun dan Ngawi pun dan sekitarnya, mungkin Caruban, Ponorogo, masih menggunakan kata itu, menyebut kamar mandi bahasa Jawanya itu jeding.
Kalau di Solo ya kamar mandi. Tapi ada juga kata di Solo yang terasa asing buat saya yang dari Madiun. Contohnya nyebut mati lampu itu oglangan. Itu kenapa kok oglangan gitu loh? Itu ya lucu. Jadi dulu kalau di Madiun mati lampu ya mati lampu atau mati listrik. Kalau di Solo oglangan atau dioglang seperti itu. Nggak tahu itu penjelasannya seperti apa. Jadi dulu sering berbalas itu kalau kita sedang bercanda ringan itu. Jawa Timur ngarani kamar mandi kok jeding. Kita balasnya dulu Solo ngarani mati lampu kok oglangan gitu, seperti itu. Kemudian yang kata yang ketiga yang jadi tadi ada jeding, ada mati lampu, oglangan. Yang ketiga di Madiun ada istilah jengklong. Jadi digigit jengklong artinya digigit nyamuk. Itu kalau di Solo ya dianggap lucu gitu loh. Mereka asing dengan kata jengklong itu. Jadi digigit nyamuk ya dibilang digigit nyamuk. Ngarani nyamuk kok jengklong seperti itu. Kemudian ada juga penggunaan kata pisau. Kalau di Madiun itu nyebutnya pangot. Itu kalau dulu sama teman-teman di Solo itu sering juga dianggap lucu atau aneh gitu, diketawain juga. Kalau di Solo nyebut pisau ya kadang pisau atau lading gitu. Tapi di Madiun ada tambahan itu, ada pangot juga. Lading juga orang di Madiun tahu, tapi misalkan jupukno pangot kayak, maksudnya ambilkan pisau itu gitu. Dan itu kata pangot itu dianggap lucu aja gitu sama teman-teman di Solo. Kalau di Solo nyebutnya pisau ya lading, seperti itu. Kita pun orang Madiun sebenarnya paham ya lading. Kemudian kata berikutnya yang cukup asing di Madiun dan Ngawi dan sekitarnya itu sering menggunakan kata tarah atau tarahan, yang artinya memanglah. Jadi tarah ngono, emang begitu orangnya. Si A itu memang orangnya begitu, si A itu tarah ngono. Kata tarahan ini di Solo juga cukup asing loh. Jadi dulu sering juga dianggap lucu gitu loh kok. Kalau di Solo nggak seperti itu. Si A itu ancen ngono wonge gitu. Si A itu memang begitu jadi menggunakan kata ancen ngono. Kadang malah menggunakan istilah nyet ngono orangnya gitu. Nyet ya, ada nyet, ancen atau nyet gitu orangnya, nyet ngono. Kalau di Ngawi, Madiun dan sekitarnya itu ada kata tarahan. Memanglah demikian, artinya seperti itu. Kemudian ada lagi kata ini umum ya, kalau di Jawa Timur ada mari ya. Mari itu mari ngono setelah itu, artinya gitu, mari ngono. Itu kata mari itu kalau di Solo mari artinya sembuh gitu loh. Jadi artinya itu yang cukup. Jadi kalau secara umum di Jawa Timur mari itu artinya sesudah, sudah. Jadi mari ngono, sesudah itu kita akan lanjut jalan ke mana. Mari ngono ade engko mlaku nang Caruban ya, seperti itu. Nah, itu kata mari itu dianggap aneh karena mari kalau di Jawa Tengah artinya sembuh gitu. Ya sebenarnya di Jawa Timur pun tahu kalau mari itu juga artinya juga sembuh. Jadi kalau di Solo tidak menggunakan kata mari ngono, tapi bar ngono, sesudah ini dia menggunakan kata bar ya, bar kok kene kok ade rono ya, bar kok Klaten kok ade bablas nang Jogja ya. Kalau di Jawa Timur ada kata mari itu. Jadi mari kok Ngawi kok bablas nang Madiun ya, artinya sesudah dari Ngawi kita bablas. Jadi kata mari ini cukup asing juga di telinga teman-teman di Solo itu. Kemudian ada juga kata di Madiun dan sekitarnya atau bahkan di Ngawi mungkin penggunaan kata tumon. Jadi tumon itu artinya pernah lihat atau tahu, ngerti, pernah tahu. Misalnya tahu tumon si A itu, kamu pernah tahu si A itu, kamu pernah kenal nggak, kamu pernah tahu nggak dengan
yang namanya si A, tahu tumon, katanya kamu pernah lihat lah. Kata tumon ini sering ya orang teman-teman di Solo dulu, baik itu yang dari Pati, Jepara itu sering bingung mendengar kata tumon. Jadi tumon itu apa? Tumon itu tahu ngerti. Kalau di Solo tidak menggunakan kata tumon, ya langsung pernah ngerti iki, kamu pernah tahu iki, kamu tahu ngerti iki gak? Jadi tidak ada kata tumon itu loh. Itu juga yang sering menjadi bahan candaan juga. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan kata bakoh. Jadi di Solo ya, ini beberapa tahun terakhir ini ada penggunaan istilah kata bakoh yang artinya itu kuat. Jadi contohnya ini yang paling sering ya, bahkan dijadikan story WA, story Instagram, Instastory, update status, bahkan ada judul lagu Jawa, aku kudu bakoh. Ini aku harus kuat. Sebenarnya kalau di Madiun ada juga istilah itu bakoh, itu tahu kalau artinya kuat, tapi jarang banget ya digunakan. Setahu saya jarang. Jadi tapi penyebutan di Madiun itu bukan bakoh ya, tapi lebih ke bakuh. Setahu saya bakuh kalau di Madiun. Nah, tapi di Madiun itu penggunaan kata bakuh bukan untuk sifat atau karakter ya yang harus kuat itu. Kalau di Solo lebih cenderung ke sifat atau ke karakter gitu. Tapi jadi contohnya kalau di Solo, aku kudu bakuh, saya harus kuat menghadapi semua ini. Itu contohnya. Tapi kalau di Madiun penggunaan kata bakuh itu lebih cenderung dalam untuk melakukan aktivitas. Contohnya misalkan dulu ya pas saya waktu kecil dibonceng tuh pakai sepeda, pesan orang tua pegangan yang kuat, gocekan sing bakuh, bukan bakoh tapi bakuh gitu. Jadi pegangan yang kuat, tolong digoceki sing bakuh, seperti itu. Jadi penggunaan kata bakoh dengan bakuh itu maknanya sama, kuat, tapi penggunaannya agak beda. Yang ini yang terakhir, beberapa tahun terakhir sering tak amati di Solo, teman-teman menggunakan kata itu. Bahkan ada judul lagu Jawa yang menggunakan kata bakoh gitu, yang artinya kuat. Kalau di Madiun jarang banget menggunakan kata itu. Kalaupun digunakan lebih cenderung ke dalam mengerjakan sesuatu. Misalkan mau menyembelih kambing sana, tolong digocek yang bakuh, pegangnya kuat biar kambingnya nggak lari, seperti itu. Kemudian tambahan, jadi ada juga penggunaan kata mengapa. Kalau di Solo itu lebih menggunakan kata ngopo ya, ngopo. Gue ngopo sih, kamu kenapa sih, itu menggunakan kata ngopo ya, NGOPO ya, ada engnya. Kalau di Madiun tidak ngopo ya, walaupun paham ya kalau misalnya itu diucap di Madiun, kowe ngopo kok melakukan hal ini, kowe ngopo kok senekat itu, kowe ngopo tuh nekat banget, kita tahu. Jadi di Solo cenderung menggunakan ngopo. Kalau di Madiun ada banyak ya variasinya, nyapo, nyampo, jadi bukan eng tapi NJ nya, nyapo. Kemudian ada juga sudah terjadi akulturasi ya dari dialek Surabayaan atau Sidoarjo, mungkin Jombang, jadi menggunakan kata lapo atau mungkin opoo itu. Jadi kalau di Solo setahu saya ngopo. Jadi kalau di Solo ngopo, kalau di Madiun, Ngawi, mungkin Caruban, Ponorogo itu lebih menggunakan kata nyampo, lapo, opoo. Kalau di Solo paling ada juga langopo gitu. Jadi tetap ada engnya gitu. Jadi sebenarnya Solo dengan Madiun itu jaraknya kira-kira 100 sampai 120 km saja sebenarnya. Itu kalau jadi memang sama-sama orang Jawa, sama-sama menggunakan bahasa Jawa, tapi ternyata sudah ada perbedaan. Intonasi pengucapannya pun sudah berbeda. Oke, jadi sementara itu yang bisa saya bahas sedikit, beberapa perbedaan penggunaan kata, intonasi, dialek yang ada khususnya di kota Solo sama
Madiun atau Ngawi, karena saya dulu pernah kuliah di Solo. Itu sebenarnya hanya sebagian kecil, mungkin masih banyak kosakata yang beda atau dialek yang beda. Barangkali ada yang mau menambahkan silahkan berkomentar, atau mau mereaksi silahkan. Jadi sering sekali itu hanya dipakai buat bercandaan, itu pun hanya bercanda ringan, tidak sampai bermusuhan atau berantem, nggak sampai. Jadi malah fungsinya adalah untuk mempererat, kadang juga membuat kita tuh kangen sama teman kita dengan dialek-dialeknya yang khas seperti itu. Sekian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan insya Allah kita akan bertemu lagi pada pembahasan yang lain. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.